Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepada kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkannya mayat, dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia. Supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup secara baru. Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Mari kita bersama-sama berdoa. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah amat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit. Baginya hormat dan kekuasaan selamanya. Terpujilah Kristus, Tuhan Raja kemuliaan kekal. Marilah berdoa bersama-sama. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena dapat mengenalkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami bertumbuh dalam iman dan keyakinan. Darahnya untuk permata dan salibnya tandanya. Hati Yesus yang terluka, korban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Bakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya untuk permata, dan saliblah tangannya. Hati Yesus yang terluka, korban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mengikuti cinta penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus
hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin semakin sungguh menjadi menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali kita berharap dapat sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami bersyukur lewat jalan salib mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami, demi Yesus Kristus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu mendampingi hidup kami, Allah sepanjang masa. Amin. yang pertama Perhatian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib buktimu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap Yesus dibawa ke hadapan persidangan Sanhedrin. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Ditanya kepada orang-orang yang apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab dengan mengatakan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil Yesus ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun, oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Dia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Pengorbanan-Mu yang nggak doa nggak boleh makan. Yang nggak bergabung doa nggak makan. Dewi. Ayo Ibu Rudi doa.